Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tariza Fitri dengan NIM 2038033 akan menjelaskan materi tentang alam pikiran manusia, perkembangan alam pikiran, dan sejarah pengetahuan manusia. 1. 3 tahap sejarah perkembangan manusia menurut Auguste Comte. Yang pertama, tahap teologis, merupakan periode paling lama dalam sejarah manusia. Dan dalam periode ini dibagi lagi ke dalam 3 subperiode, yaitu fetisisme, yaitu bentuk pikiran yang dominan dalam masyarakat primitif, meliputi kepercayaan bahwa semua benda memiliki kelengkapan kekuatan hidupnya sendiri. Yang kedua, tahap metafisik, merupakan tahap transisi antara tahap teologis ke tahap positif. Tahap ini ditandai oleh satu kepercayaan akan hukum-hukum alam yang asasi yang dapat ditemukan dalam akal budi. Yang ketiga, tahap positif, ditandai oleh kepercayaan akan data empiris sebagai sumber pengetahuan terakhir. Tetapi sekali lagi pengetahuan itu sifatnya sementara dan tidak mutlak. Di sini menunjukkan bahwa semangat positivisme yang selalu terbuka secara terus-menerus terhadap data baru yang terus mengalami pembaharuan dan menunjukkan dinamika yang tinggi. 2. Perkembangan fisik pada manusia. Perkembangan fisik pada manusia merupakan suatu studi ilmiah tentang pola-pola perubahan manusia di sepanjang rentang kehidupan manusia. Perkembangan secara sistematis lebih banyak mempengaruhi pertumbuhan, walaupun terdapat penurunan di dalam perkembangan tersebut. Santrok 2009. Perkembangan manusia bersifat sistematis, yang berarti perkembangan manusia bersifat berkelanjutan dan teratur. Papalia DKK 2009. Perkembangan manusia juga bersifat adaptif, yang artinya perkembangan manusia terjadi karena untuk menghadapi kejadian-kejadian dalam kehidupan. Tujuan dari mempelajari perkembangan manusia yaitu untuk memberikan gambaran dari perkembangan manusia. Penjelasan yaitu memberikan penjelasan dari perkembangan manusia. Peramalan yaitu dapat memprediksi perkembangan manusia dari gambaran yang telah didapat. Dan intervensi yaitu upaya untuk meningkatkan perkembangan manusia. Papalia DKK 2009. 3. Perkembangan sifat manusia. Perkembangan pada setiap manusia itu sangatlah progresif atau maju, sistematis, dan berkesinambungan. Perkembangan tersebut dimulai dari lahirnya manusia sampai manusia tersebut meninggal. Adapun sifat-sifat di atas sangatlah berhubungan pada perkembangan manusia, karena manusia itu mengalami perubahan-perubahan yang bersangkutan dari fisik dan psikis. Sistematis adalah perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara organ suatu pada organisme atau fisik psikis yang lain dan merupakan satu kesatuan. Progresif adalah perubahan dalam perkembangan yang bersifat maju, meningkat dan mendalam secara kuantitatif atau fisik maupun kualitatif atau psikis. Berkesinambungan adalah perubahan pada fungsi organisme berlangsung dan beraturan. 4. Perkembangan pola pikir manusia. Perkembangan pola pikir manusia ini dari zaman ke zaman terus berubah bahkan bertambah, karena dipengaruhi oleh salah satu faktornya adalah rasa ingin tahu. Ilmu pengetahuan alam bermula dari rasa ingin tahu yang merupakan suatu ciri khas manusia. Manusia mempunyai rasa ingin tahu tentang benda-benda di alam sekitarnya, bulan, bintang, dan matahari. Bahkan ingin tahu tentang dirinya sendiri atau antroposentris. Manusia sebagai makhluk mempunyai ciri-ciri, memiliki organ tubuh yang kompleks dan sangat khusus terutama otaknya. Mengadakan pertukaran zat, yakni adanya zat yang masuk dan keluar. Memberikan tanggapan terhadap rangsangan dari dalam dan dari luar, memiliki potensi berkembang biak, tumbuh dan bergerak, berinteraksi dengan lingkungannya. 5. Proses perkembangan pola pikir manusia. Sejak lahirnya di muka bumi ini, manusia bersentuhan dengan alam. Persentuhan dengan alam menimbulkan pengalaman.
Allah memberikan rangsangan kepada manusia melalui panca indera. Jadi, panca indera merupakan alat komunikasi antara alam dengan manusia yang membuahkan pengalaman. Pengalaman itu saat demi saat bertambah, karena manusia ingin mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang hakiki. Apa, bagaimana, dan mengapa, baik atas kehadirannya di dunia ini maupun atas segala benda yang telah mengadakan kontak dengan dirinya. 6. Tahapan pemikiran manusia. Bagaimana sesungguhnya proses berpikir pada manusia? Jika kita telaah lebih lanjut, akan kita dapati bahwa untuk dapat berpikir membutuhkan beberapa komponen, di antaranya fakta. Manusia membutuhkan fakta yang akan dijadikan objek berpikirnya. Kemudian indera, untuk dapat menyerap fakta-fakta yang akan dipikirkan, seperti mata untuk dapat melihat, meraba, pendengaran, dan indera yang lainnya. Dan kemudian otak, merupakan organ yang berfungsi untuk menerjemahkan setiap fakta yang diserap. Baiklah, itulah penjelasan dari materi pertama, dan saya akan melanjutkan menjelaskan materi kedua yang berjudul Terbentuknya Alam Semesta. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang terbentuknya alam semesta. Teori terbentuknya alam semesta. Yang pertama, teori steady state. Teori ini berpendapat bahwa materi yang hilang melalui resesi galaksi-galaksi, karena pengembungan alam yang berlangsung terus-menerus digantikan oleh materi yang baru saja tercipta, sehingga alam semesta yang terlihat tetap berada dalam keadaan tidak berubah atau steady state. Artinya bahwa materi secara terus-menerus tercipta di seluruh alam semesta. Teori ini sama sekali tidak menyebut peristiwa awal yang bersifat khusus pada waktu atau ruang. Tidak ada awal maupun akhir, karena materi diperbarui secara terus-menerus di suatu tempat, sementara di tempat lain dihancurkan. Yang kedua, teori ekspansi atau kontraksi. Teori ini berpendapat bahwa ada suatu siklus di jagat raya. Satu siklus mengalami satu masa ekspansi dan satu masa kontraksi. Satu siklus diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Dalam masa ekspansi terbentuklah galaksi-galaksi serta bintang-bintang di dalamnya. Ekspansi ini diakibatkan oleh adanya reaksi inti hidrogen yang pada akhirnya membentuk unsur-unsur lain yang kompleks. Pada masa kontraksi, galaksi-galaksi dan bintang-bintang yang telah terbentuk meredup dan unsur-unsur yang telah terbentuk menyusut dengan mengeluarkan tenaga berupa panas yang sangat tinggi. Disebut juga oscillating theory atau teori mengembang dan memampat. Yang ketiga, teori Big Bang. Keberadaan awal pada peristiwa besar ini melengkapi ketidaktahuan manusia tentang awal mula alam semesta dan merupakan bahan dari spekulasi sesungguhnya yang mempunyai dasar kuat. Teori ini mengasumsikan sekitar 15 miliar tahun lalu dimulai dari ledakan yang dahsyat dan dilanjutkan dengan mengembangkan alam semesta. Poin penting dari semua peristiwa ini adalah waktu, materi, energi, dan ruang merupakan suatu keterpaduan. Kejadian ini bukan ledakan biasa, tetapi cukup memenuhi semua peristiwa dari ruang dengan semua partikel yang menjadi embrio alam semesta, yang mendesak keluar dari masing-masing yang lain. Terbentuknya lapisan bumi. Bumi merupakan satu di antara planet yang ada di susunan tata surya. Berdasarkan pada buku geografi paket C, bumi tempat kita hidup, para ahli astronomi dan geologi menyatakan bahwa bumi telah terbentuk sekitar 4.500 juta tahun yang lalu. Terbentuknya bumi didasari atas penelaahan paleontologi dan stratigrafi. Saat awal terbentuk bumi masih berupa bola pijar yang panas dengan suhu permukaan mencapai 4.000 derajat Celcius. Sebab perputaran serta adanya gas yang menyelubungi bumi. Suhu panas tersebut menyebabkan terjadinya penguapan. Lapisan luar bumi terus bergerak yang menyebabkan daratan serta samudera juga ikut bergerak, yang akhirnya membentuk suatu relief keseimbangan. Setidaknya terdapat 5 teori yang menjelaskan bagaimana benua dapat terbentuk, antara lain
Yang pertama, teori kontraksi. Teori yang dikemukakan oleh James Duke Dana dan Elie de Bauman, seorang ahli geografi dari Amerika Serikat. Ia menyatakan bahwa bumi mulai mengalami pendinginan karena adanya konduksi panas. Hal ini menyebabkan adanya proses pengerutan pada permukaan bumi. Yang kedua, teori penggeseran benua. Teori ini dipelopori oleh Alfred Lothar Wegener. Ia menyatakan bahwa benua pada mulanya hanya ada satu, yaitu Pangea. Pengaruh dari rotasi bumi akhirnya menyebabkan Pangea terpecah-pecah menjadi beberapa benua yang sekarang ada, yaitu Asia, Eropa, Amerika, Afrika, serta Australia. Yang ketiga, teori pemekaran samudera. Teori yang dikemukakan oleh Harry Hammond Hess. Ini didasari dari hasil pemotretan satelit di dasar laut serta ekspedisi Salem Samudra. Melalui teori ini, Hess menyimpulkan bahwa dasar samudra mengalami pemekaran yang berpusat pada igir-igir samudra. Lapisan bumi. Geosfer adalah lapisan yang terdapat pada permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi yang berpengaruh bagi kehidupan. Geosfer ini terdiri dari yang pertama, hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan bumi berupa air yang ada di permukaan bumi maupun air tanah. Pada lapisan hidrosfer terjadi daun air, di mana air berubah dari air permukaan, uap air, hujan, dan air tanam dalam siklus yang berkaitan. Contoh hidrosfer antara lain laut, sungai, danau, dan rawa. Yang kedua, litosfer. Litosfer adalah lapisan penyusun berupa batuan di bumi, seperti kerak bumi. Pada litosfer terjadi fenomena batuan seperti terbentuknya pegunungan yang diakibatkan oleh tektonisme dan vulkanisme. Contoh dari litosfer antara lain pegunungan, bukit, lembah, dan ngarai. Yang ketiga, atmosfer. Lapisan udara yang ada di bumi. Lapisan ini juga beserta fenomena di dalamnya seperti iklim dan cuaca. Contoh dari atmosfer antara lain gas di udara, nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida di sekitar kita. Yang keempat, pedosfer. Pedosfer adalah lapisan paling atas dari permukaan bumi, tempat berlangsungnya proses pembentukan tanah. Secara sederhana, pedosfer diartikan sebagai lapisan tanah yang menempati bagian paling atas dari litosfer. Asal mula kehidupan. Aristoteles, seorang filsuf asal Yunani kuno, mengajukan sebuah teori mengenai asal-usul kehidupan yang disebut abiogenesis. Teori ini dicetuskan pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Aristoteles yakin bahwa makhluk hidup itu ada karena benda mati dan semuanya muncul secara spontan, sehingga muncul sebutan generatio spontanea. Penulis berpendapat bahwa tidak seluruhnya makhluk hidup yang ada ini berasal dari makhluk hidup sebelumnya, melalui proses evolusi yang panjang. Kalau teori evolusi benar seluruhnya, maka bisa dikatakan hari ini sudah tidak ada reptil. Karenanya semuanya sudah berkembang dan berevolusi menjadi burung. Hari ini sudah tidak ada lagi kera, karenanya semuanya sudah berevolusi menjadi manusia. Tapi kenyataannya tidak demikian. Hari ini tetap ada reptil seperti komodo dan buaya, di mana sejak ribuan tahun yang lalu mereka sudah ada dan tetap seperti keadaannya semula. Geografi kehidupan. Pengertian geografi. Kosim dan Lubis 2006 mengatakan bahwa geografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo yang mempunyai arti bumi dan grafien yang mempunyai arti lukisan atau tulisan. Jadi, geografi merupakan ilmu yang menggambarkan atau melukiskan tentang keadaan di bumi. Ada beberapa para ahli mengemukakan tentang pengertian geografi, antara lain Hartshorne 1960 mengemukakan bahwa geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tempat kehidupan manusia yang mana ilmu tersebut berusaha menjelaskan dan mendefinisikan tentang karakter variabel dari satu tempat ke tempat yang lain. Alexander 1963 mengemukakan bahwa geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia yang terpengaruh oleh lingkungan alam. Fielding 1974 mengemukakan bahwa geografi merupakan
ilmu yang mempelajari tentang keadaan fenomena dan lokasi yang ada di permukaan bumi, serta proses yang mengakibatkan pembagian fenomena-fenomena tersebut. Kemudian Bintaro 1979 mengemukakan bahwa geografi merupakan ilmu yang melukiskan, menjelaskan sifat-sifat yang ada di bumi, mengkaji gejala alam di bumi, serta mempelajari tentang ruang dan waktu. Teori evolusi. Evolusi merupakan salah satu teori maupun cabang dalam khasanah ilmu pengetahuan. Teori tersebut menyatakan terjadinya sebuah perubahan pada makhluk hidup atau spesies secara gradual atau perlahan-lahan. Perubahan yang dihasilkan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam menghasilkan spesies atau makhluk hidup yang baru. Teori evolusi menjadi sebuah teori yang tenar ketika dipopulerkan oleh seorang ilmuwan Inggris, Charles Darwin, 1809 sampai 1882. Teori evolusi Darwin dihasilkan dari sebuah ekspedisi yang Darwin lakukan pada saat pelayaran menjelajahi daratan maupun lautan Amerika Selatan. Teori evolusi Darwin merupakan penyempurna dari teori evolusi sebelum-sebelumnya. Teori evolusi sudah jauh hari muncul zaman Yunani kuno. Pertama kali teori tersebut dipopulerkan oleh Thales 600 sebelum Masehi yang menyatakan air adalah induk asal-usul serta sumber adanya sesuatu. Anaximander 619 sampai 547 sebelum Masehi menyatakan makhluk hidup berasal dari lumpur yang dipanasi oleh sinar matahari. Aristoteles 384 sampai 322 sebelum Masehi menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati, abiogenesis. Heraklitus menyatakan bahwa segala sesuatu dirubah menjadi bentuk baru. Hal tersebut menjadi tonggak sejarah perkembangan teori evolusi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, teori evolusi mengalami penyempurnaan atau modifikasi hingga sampai saat ini. Baiklah, itulah penjelasan tentang materi-materi mengenai video pembelajaran yang saya berikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.